A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, lagi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberikan kesempatan untuk menyapa sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Untuk sobat winnerku semuanya, hari ini saya sudah membawakan kurang lebihnya 3 testimoni. Ada yang mendapatkan uang 10 juta rupiah, ada juga yang tadinya beliau takut sekali ya, takut sekali untuk jujur kepada suami beliau. Alhamdulillah, beliau menyatakan setelah menonton motivasi di video-video saya, beliau beranikan diri untuk bicara jujur kepada suami beliau, dan alhamdulillah suami beliau lunaskan hutang beliau. Mari kita langsung simak sama-sama cerita beliau bersama-sama. Yang pertama ini dari Mbak Gandhi di. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mbak Di. Doa yang sama buat panjenengan juga dan keluarga. Saya melihat YouTube testimoni Mbak Nita yang diceritakan oleh Umi. Keesokan harinya saya menjalankan sholawat munjiat 11 kali dan sholawat Jibril 200 kali dan sholawat Nabi 200 kali. Itu saya jalankan sehabis sholat fardu. Ya Allah Umi, subhanallah, alhamdulillah, saya dapat pesanan Gojek 12 paket. Padahal saya sudah pasrah karena warung ayam bakar saya buka dari jam setengah 10 Umi. Saya sih pasrah karena belum juga masuk orderan. Ya Allah Umi, baru dapat jam 8 malam, itu nggak tanggung-tanggung Umi. Allah kasih 12 pesanan. Saya baru mulai usaha ayam bakar baru 3 minggu, baru kali ini saya dapat orderan banyak banget. Terima kasih Umi untuk testimoninya. Sama-sama Mbak Gandhi. Semoga usaha panjenengan makin laris, makin berkah, makin berkembang, suatu saat menjadi ladang pahala, menjadi ladang amal, menjadi ladang rizki panjenengan sekeluarga. Ya, terus istiqomah dengan sholawatnya. Panjenengan bisa amalkan amalan penglaris dagangan di pagi hari sebelum membuka usaha tersebut ya. Jadi beliau ini begitu nonton video saya testimoni dari Mbak Nita. Mbak Nita itu salah satu subscriber saya yang beliau ngikutin saya udah lama, dan beliau istiqomah dengan wirid-wirid dari saya. Dan beliau berturut-turut mendapatkan keajaiban. Pertama, beliau lunas hutang 70 juta, hutang riba, ditutup dibantu oleh atasan beliau, dipinjami tanpa riba. Selanjutnya beliau dapat handphone gratis.
Dan kemarin beliau dapat lagi bantuan modal 20 juta dari sahabat beliau. Oke, yang selanjutnya kita akan beralih ke sahabat kita. Nah, ini beliau yang awalnya takut sekali kepada suami beliau. Barangkali saja panjenengan semuanya, mbak-mbak, ibu-ibu yang masih belum jujur sama suami panjenengan, barangkali panjenengan punya amanah hutang ya. Jangan pernah berpikir untuk menyelesaikannya tanpa ridhonya suami. Panjenengan jujurkan sama suami, tapi sebelum jujur tentunya panjenengan libatkan dulu Robnya panjenengan dan Robnya suami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Minta izin dulu kepada penggenggam hatinya, kepada penggenggam jiwanya, supaya Allah lembutkan hatinya sehingga mau menerima keadaan panjenengan yang berbohong. Dari Mbak Anis Masruroh, alhamdulillah Umi, hal yang aku takutkan sekarang udah nggak aku rasakan. Tadinya saya punya hutang tapi nggak sepengetahuan suami. Soalnya saya takut suami galak. Alhamdulillah berkat panjenengan saya beranikan ngomong sama suami. Alhamdulillah hutang saya dilunasi sama suami. Masya Allah, tabarakallah. Gak seperti yang saya duga suami saya yang tadinya galak. Alhamdulillah hatinya sangat lunak. Terima kasih Umi. Sama-sama Mbak Anis. Barakallah, semoga dengan jujurnya panjenengan kepada suami legowo, suami ikhlas membantu panjenengan, dan panjenengan juga harus terus muhasabah diri, jangan sampai terulang di kemudian hari panjenengan berhutang terus berbohong sama suami. Ingat bahwa ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Jadi buat panjenengan semuanya bisa dicontoh ini salah satu sahabat kita Mbak Anis yang beliau akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada suami beliau. Selagi kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, insya Allah Allah akan mudahkan, gitu ya. Yang selanjutnya ini sahabat kita, ceritanya sangat singkat, padat dan jelas. Beliau mendapatkan 10 juta rupiah dari Mbak Ani, MS Ani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sudah buktikan keajaiban sholawat. Walaupun bukan saya yang cari itu uang dan melalui perantara orang lain, saya dibagi rizki 10 juta melalui jalan yang tak disangka-sangka. Memang betul-betul bersolawat untuk rizki sangat ampuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Jadi panjenengan semuanya jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berpikir bahwa mana mungkin saya seorang ibu rumah tangga yang hanya di rumah ngurusi anak, ngurusi rumah tangga, saya bisa dapat rizki. Kalau mereka-mereka yang di luar sana yang berkarir, yang berdagang mungkin dapat rizki, jangan pernah membatasi rizkinya Allah hanya sebatas itu. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ada rizki yang tak diduga-duga, ada rizki yang datangnya dari istighfar juga ada. Percayalah seperti Mbak Ani ini, beliau mendapatkan rizki 10 juta melalui jalan yang beliau tidak pernah sangka sebelumnya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kalau misalnya sempat terlintas di hati panjenengan, mana mungkin itu hanya cerita mereka. Bisa jadi suatu saat akan menjadi cerita panjenengan. Bisa jadi suatu saat justru nama panjenengan yang akan saya bacakan di channel saya. Teruslah berpikir positif, teruslah bangun pikiran-pikiran positif, karena itulah nanti yang akan terjadi. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan secara terus-menerus, itu secara tanpa kita sadari menjadi doa buat kita. Jadi dari itu bangunlah terus pikiran-pikiran positif. Kalau misalnya ada yang berkomentar buruk, mana mungkin sholawat aja bisa seperti itu. Biarkan mereka dengan pemikirannya. Kalau bisa panjenengan nasihati beliau-beliaunya. Kalau tidak bisa, setidaknya panjenengan jangan ikut terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena Allah Rabb kita maha kaya. Dia Al-Ghani, dia sang maha kaya, dia Al-Mughni, dia sang maha pembagi kekayaan kepada siapa saja hambanya yang dikehendaki. Maka dari itu jadilah hamba yang dikehendaki tersebut. Gimana caranya? Salah satunya dengan cara bersolawat kepada Rasulnya, kepada Nabinya, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita sedang mematuhi perintahnya, perintah Allah. Kalau kita patuh terhadapnya, tentunya akan menurunkan ridhonya untuk kita, gitu. Jadi sholawat-sholawat kita akan menjadi sebab keridhoannya Allah kepada kita, sehingga memudahkan jalan kesulitan hidup kita, melimpahkan rizki untuk kita, mengijabah semua hajat-hajat kita. Seperti itu ya. Oke, sobat leaderku semuanya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari testimoni sahabat kita. Semoga menjadi motivasi buat panjenengan semuanya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah walau apapun kondisi kita. Teruslah bersolawat sampai dengan malaikat maut menjemput kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.